Akbar, kurang 20 menit lagi berbuka. Gimana puasanya? Masih aman? Aman dong, aku kuat. Soalnya puasa ini bukan cuma soal nahan lapar dan haus, tapi juga soal menguji keteguhan iman. Wah, dalam banget. Emang sih, Ramadan itu bulan istimewa banget. Bahkan Allah berfirman dalam Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 185. Nah, itu dia. Selain itu, di bulan Ramadan juga terjadi peristiwa-peristiwa besar dalam sejarah Islam. Contohnya, Salah satunya yang paling dahsyat adalah Perang Badar. Perang Badar. Itu yang pasukan muslimnya sedikit tapi bisa menang besar itu ya. Yuk, jadi gini, Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriyah. Saat itu, kaum muslimin hanya berjumlah 313 orang, sementara pasukan Quraisy lebih dari 1000 orang. Wah, perbandingannya jauh banget. Pasti pasukan muslim ketakutan dong. Justru enggak, mereka punya iman yang kuat dan tawakal kepada Allah. Sebelum perang, Rasulullah berdoa dengan penuh harap, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, maka tak akan ada lagi yang menyembah-Mu di bumi ini." Masya Allah, itu doa yang luar biasa. Terus gimana jalannya perang? Allah mengirim malaikat untuk membantu kaum muslimin. Dalam Al-Quran disebutkan, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu, sesungguhnya aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut." Quran Surat Al-Anfal ayat 9. Wah, jadi pasukan muslim enggak sendirian. Betul, dan akhirnya, kaum muslim menang besar. 70 orang Quraisy terbunuh, sementara kaum muslim hanya kehilangan 14 orang syuhada. Subhanallah, padahal jumlah mereka jauh lebih sedikit. Nah, di sini kita belajar bahwa kemenangan bukan dari jumlah atau kekuatan fisik, tapi dari ketaatan dan keyakinan kepada Allah. Tapi, Bar, apa hubungannya Perang Badar sama puasa Ramadan? Banyak banget lah. Pertama, Perang Badar mengajarkan kita tentang kesabaran. Oh, sama kayak puasa. Kita juga harus sabar menahan lapar, haus, dan emosi. Nah, itu dia. Kedua, Perang Badar mengajarkan kita bahwa puasa bukan alasan untuk bermalas-malasan. Wah, ini cocok buat yang suka tidur seharian di bulan Ramadan. Benar, bayangin, para sahabat berperang di bulan Ramadan dengan kondisi berpuasa, tapi tetap semangat. Masa kita yang cuma puasa malah malas-malasan? Masuk akal banget. Berarti Ramadan harus jadi bulan perjuangan, bukan bulan rebahan. Tepat. Dan yang ketiga, Perang Badar mengajarkan kita pentingnya doa. Seperti Rasulullah yang berdoa sebelum perang. Betul, makanya, di bulan Ramadan ini kita harus perbanyak doa, terutama di waktu-waktu mustajab seperti sebelum berbuka dan di sepertiga malam. Tapi Bar, kenapa banyak orang yang puasanya enggak terasa efeknya? Maksudnya, udah puasa, tapi tetap suka marah-marah atau malas ibadah. Itu karena mereka hanya menahan lapar dan haus, tapi tidak menahan hawa nafsu. Wah, ini kayak yang Rasulullah bilang ya. Iya, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa, tetapi tidak mendapatkan apa-apa selain rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat Ahmad. Berarti puasa yang benar itu bukan cuma soal enggak makan dan minum, tapi juga menjaga hati, lisan, dan perilaku. Betul sekali, makanya kita harus menjadikan Ramadan sebagai momen perbaikan diri. Bar, kalau ada orang yang selama ini kurang taat, gimana caranya agar Ramadan jadi titik balik buat dia? Pertama, niat yang kuat. Jangan cuma ikut-ikutan puasa, tapi niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, terus. Kedua, perbanyak ibadah kecil tapi konsisten. Jangan langsung pasang target terlalu tinggi, cukup mulai dengan hal-hal sederhana seperti salat tepat waktu, memperbanyak membaca Al-Quran, menjaga lisan dari gibah dan memperbanyak sedekah. Wah, aku mau mulai dari yang kecil dulu nih. Nah, itu baru namanya perubahan bertahap. Jadi kesimpulannya, puasa Ramadan bukan sekadar menahan lapar, tapi juga melatih keteguhan iman. Perang Badar mengajarkan kita tentang kesabaran, semangat, dan doa. Puasa harus jadi momen perubahan,
bukan sekadar rutinitas tahunan. Wah, kesimpulanmu bagus, Lala. Berarti aku lulus kelas sejarah Islam hari ini. Hebat, kamu lulus dengan nilai A+. Alhamdulillah. Yuk, kita cari bukaan puasa sekarang. Siap, Bos.